Ustadz Umar Said, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kang Budi yang saya hormati, Ustaz Jaya, Ustaz yang lainnya yang kalau tidak saya sebut namanya bukan berarti saya kurang hormat. Di dalam Sahih Ibnu Huzaimah nomor hadis 1882, Rasulullah SAW sabda, "Idza jaa syahrul ramadhana futihat abwaabul jannati wa khuliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang hari Ramadan, bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Diterangkan setan dari kalangan jin yang dibelenggu, karena ada dua setan, setan dari kalangan manusia dan jin. Yang dari kalangan manusia tidak dibelenggu, yang dari kalangan jin aja. Ya, setan dari kalangan manusia. Kemudian dalam hadis berikutnya diterangkan tentang hal itu. Idza kana awwalul lailatin min Ramadan suffidatis sayatinu maradat. Yang dimaksudkan murad al-murad atau yang dimaksudkan ini adalah dari jin yang dibelenggu. Ya. Kemudian berikutnya yang diterangkan oleh Nabi di dalam Sahih Ibnu Huzaimah ini, bahwa ma marra bil muslimina sarun khairun min lahum minhu. Tidak ada bagi orang muslim itu bulan yang dia lewati yang lebih bagus daripada Ramadan. Wala marra bil munafiqina sahrun syarrul lahum minhu. Nah ini. Dan tidak ada satu bulan yang dilewati oleh orang munafik yang lebih jelek daripada Ramadan. Nek munafik paling abot dhewe Ramadan. Nek mukmin paling baik dhewe Ramadan. Dan disebutkan bahwa di dalam bulan Ramadan ini, ya, yang namanya al-quwwah, kekuatan fisik dan kekuatan minan nafaqah lil ibadati, diberikan kepada kaum mukminin. Jadi dulu anggapan orang-orang kalau Ramadan itu muslimin lemah, itu keliru berat. Ketika perang Badar terjadi, muslimin justru mengalahkan yang 319 Nabi dan para sahabat ini melawan 1000 kalah. Ya. Dipikir bagi mereka kalau orang Islam tidak makan itu terus lemas. Nah ini. Ya. Padahal justru pada bulan Ramadan ini ditingkatkan apa yang jadi rezekinya mukmin lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Amin. Ya. Lanjutnya, berikutnya, terangkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, yastakbilukum wa tastakbilun, akan mendatangi kalian dan kalian akan menyambutnya. Maka Umar bin Khattab, karena Rasulullah bersabda begitu 3 kali, Umar bin Khattab tanya, "Ya Rasulullah, wahyu nazar? Apakah wahyu yang turun?"
yang akan kita sambut dan akan menyambut. Apa wahyu ini? Lah, Nabi bersabda tidak. Qal aduun hadar, apa musuh yang akan datang? Gitu ya. Qal la. Rasulullah bersabda la. Qal Umar katakan lagi, "Pemada?" Kemudian kalau bukan wahyu yang turun dan musuh yang datang, apa yang akan kemudian kita sambut dan menyambut kita? Maka Rasulullah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaghfiru fil awwali lailatin min syahri Ramadan li kulli ahli hadhil qiblah." Sesungguhnya Allah yang Maha Gagah perkasa mengampuni di awal malam pada bulan Ramadan bagi setiap orang-orang yang mengikuti agama yang menghadap kiblat ini, maksudnya agama Islam. Wa asyara biyadihi ilaiha. Dan Rasulullah menunjuk ke arah Ka'bah. Faja'ala rajulun yahuzu ra'sahu wa yaqulu bahin bahin. Maka ada seorang sahabat itu yang ini sambil mengatakan wah gitu ya. Wah. Faqala Rasulullah SAW, "Ya fulan, dhaqa bihi sadrak." Hai fulan, apa kau keberatan? Dadamu keberatan tentang hal itu? Kalau orang muslimin diampuni pada awal malam bulan Ramadan. Lah, tidak ya Rasulullah. Walakin dzakartul munafik. Akan tapi aku mikirkan munafik. Apakah orang munafik juga akan diampuni? Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Innal munafiqina humul kafirun wa laisa likafirin min dzalika syai'." Nabi ngatakan gitu. Sesungguhnya orang munafik itu adalah kafir. Maka tidak ada bagian sama sekali dari ampunannya Allah pada malam Ramadan bagi orang munafik, bagi orang kafir. Maka kita harus jadi orang muslim. Jobo jeru. Ya. Lanjutkan. Ya. Abdullah bin Mas'ud al-Badriyu. Siapa ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang ikut perang Badar. Dia mengatakan, ya al-Badriyu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul dzata yaumin waqad ahalla Ramadan. Aku mendengar Rasulullah SAW pada suatu hari dan sudah masuk bulan Ramadan. Faqala law ya'lamul ibadu ma Ramadan latammanat ummati ayyakuna sanata kullaha. Seandainya saja seorang hamba itu tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya umatku ya, yang tahu apa yang ada di dalam Ramadan itu, niscaya akan mengharapkan setahun penuh itu adalah Ramadan terus menerus. Tidak ada bulan lain. Orang yang kepengen sensasi, yang ngerti ganjarannya. Faqala rajulun min Huza'ah. Maka berkata seorang laki-laki dari Huza'ah. Huza'ah itu satu puak suku di kalangan Arab. Ya Nabi Allah, hadisna. Ya Rasulullah, terangkan tentang hal ini. Kenapa kok sampai setahun penuh kepinginnya orang mukmin untuk masuk dalam bulan Ramadan dan gak keluar-keluar dari bulan Ramadan walaupun sudah rampung. Maka Rasulullah bersabda, "Innal jannata la tazayyanu li Ramadhana min ra'si haul ilal haul." Sebenarnya Ramadan itu pada setiap tahun di awal bulan itu dihias. Kalau masuk Ramadan itu pendak tahun itu dihias dari dulu sampai yaumul kiamah. Dihias kalau masuk Ramadan. Lah swarga iki wis apik banget dihias. Wah, istimewa. Ya. Swarga kok ngopo nek wis dihias. Wis apik kok ngono dihias. Fa idza kana awwalu yaumin min Ramadhana habbat rihun min tahtil arsy. Maka di awal bulan Ramadan itu berhembus angin dari bawah ars ke seluruh surga yang ada. Fasaffaqat warqal jannah. Maka daun-daun surga itu pada bergerak semua kena angin itu.
Fatanduru al-hurul inu ila dalik. Maka kelihatan bidadari. Kulna karena ngerti Ramadan ini bulan ini, maka para bidadari mengatakan, ya Rabbi ja'al lana min ibadika fi hadzal safi azwajan tukiru a'yunana bihim wa tukiru a'yunahum bina. Ya Allah, katanya para bidadari surga itu bilang ini, wahai Allah semati, jadikanlah untuk kami dari hamba-hambamu yang sedang puasa itu menjadi suami, dan Engkau tetapkan bagi kami dan kami ditetapkan bagi mereka. Maka Nabi kemudian menerangkan, "Fama min abdin yasumu yawman min Ramadana illa zuwija zawjatan minal huril in fi khaymatin min durrah." Maka tidaklah seorang hamba mukmin yang berpuasa satu hari, maksudnya tidak hanya sehari saja dari 30 hari itu, gitu ya, sehari, kecuali dinikahkan oleh Allah dengan bidadari surga itu di dalam kemah-kemah yang berada di suatu kemah dari mutiara. Durrah itu artinya mutiara. Mimana Allah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 72, hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang cantik jelita, yang putih bersih, yang dipingit dalam rumah-rumah. Rata lungo kecuali ngenteni. Masya Allah. Ala kulli imra'atin sab'una hullah. Dalam sehari bidadari ini bisa berganti baju sampai 70 kali. Laisa min hahulatun ala launil ukhra. Dari 70 ini ada warna yang beda semua. Ora kembar kabeh bajunya dalam sehari. Ya. Tutrasakuna launan minat tiyib. Dikasih wangian yang 70 macam wangi. Padahal bidadari itu kalau wangi dari pucuk langit sana bisa diambil ke pucuk langit sana. Kalau cantiknya itu kelihatan, Nabi mengatakan kalau cantiknya itu kelihatan. Sekarang ini seluruh penduduk dunia ini semaput kabeh. Iya, Nabi katakan begitu. Masya Allah, saking eloknya ini. Kudung yang ada di atas kepalanya bidadari ini lebih mahal daripada apa yang di bawah langit. Nabi katakan begitu. Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya, likulli imra'atin minhunna sab'una alfa wasifatin lihajatiha. Bagi para wanita-wanita penghuni surga, para orang yang di dunia yang ada di surga, jadi penghuni surga, itu memiliki pembantu 70.000 orang. Setiap 70.000 pembantu ini semua bawa piring dari emas dengan macam-macam makanan. Buat mereka, maksudnya pembantu sebenarnya nggak ada yang wajahnya jelek. Ya. Sohfatun min dahab, semua bawa piring. Makuli wasifin sohfatun min dahab, piring-piring dari emas. Tajidul akhiri luqmatin minhul ladzah. Apa itu? Yang sudah terasa keenakannya masakan yang dibawa di piring-piring. Sudah ngerti kabeh. Wah, riset kabeh.
kan ada begini. Ini ngantuk banget tenan. Wah, pada. Ojo ngantuk. Bismillah. Dan mereka berada di tempat tidur dari apa? Yakut hamra, yakut permata merah. Tempat tidurnya. Udah bisa ada emas, ada berliannya, kemudian di atasnya ada kasur yang ada bantalnya dan kasurnya ini ditutupin istabrok namanya. Namanya istabrok itu sutra hijau tebal untuk jadi tempat tidurnya. Hadza bikulli yaumin shamahu min Ramadan. Nah ini untuk setiap hari orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kayak bangun. Nek 30 piye? Ping 30. Ini dikasih tahu gini nih sama Nabi ini awake dhewe wong Islam tok. Liyane karena miskin kok sing sak dadi ra ono. Apa tempatnya gimana? Nggak tahu, agama lain nggak tahu. Yang Islam tok. Orang yang ngerti hukum syariat kayak gituin eloknya, indahnya. Ya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, siwa selain ma'amila minal hasanah, selain dari amal kebaikan yang lainnya, pahalanya masih ditentukan yang lain. Misalnya dengan baca apa? Qurannya, sholat tarawehnya, sodakohnya, memberi makan berbukanya, sudah lain-lain pahalanya. Tidak sebagaimana yang ini hanya untuk yang Syam saja. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Kita lanjutkan ya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban." Berkhutbah kepada kita Rasulullah SAW pada akhir dari bulan Sya'ban. Faqal, dan kemudian beliau bersabda, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adallakum syahrun adzim." Telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung. Syahrun mubarakun, bulan yang berkah. Syahrun fi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan di mana di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu syiyamahu faridah, dijadikan oleh Allah puasa pada bulan itu sebagai kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan qiyam sholat malamnya sebagai tatawu, ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bihaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu kebaikan, kana kaman adda faridatan fi ma siwah, dia seperti mengerjakan kewajiban pada bulan yang lainnya. Wa man adda fihi faridatan, dan siapa yang mengerjakan kewajiban pada bulan Ramadan, karena kaman ada sab'ina faridatan fi masibah, sebagaimana mengerjakan 70 kewajiban pada bulan yang lainnya. Wa huwa syahrul sabar, ini adalah bulan sabar. Wa sabru sawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Syahrul muasah, syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min, bulan yang di dalamnya ditingkatkan oleh Allah rezekinya orang mukmin.
Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi. Barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka dia diampunkan dosa-dosanya. Wa iqa raqabatihi minan nar, dan dibebaskan oleh Allah tubuhnya dari api. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan taqiso min ajrihi syai'un. Dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang dikasih makan berbuka tanpa mengurangi pahala orang-orang yang pada berbuka itu. Jadi kalau kita ngasih makan berbuka, gitu ya, itu semuanya orang yang berbuka dengan bukaan kita, dengan iftar kita itu, kita dapat pahala sebanyak orang, pahala puasa sebanyak orang. Ya, kita kan luas. Kalau ada para sahabat yang bilang, laisa kulluna najidu ma yufattiru shaim. Kita ini tidak semuanya bisa memberi makan berbuka ya Rasul. Tidak bisa memberi takjil. Pokol yu'tillahu hadas sawaba min man fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma aw madqati laban. Allah memberi janji ini tadi semua. Sawab itu pahala bagi siapa saja yang memberi berbuka orang yang berpuasa cuma 1 kurma tok, atau minum air tok, atau minum susu 1 teguk saja, terus pahalanya kayak gitu. Jadi orang kudu prasmanan. Jadi ada yang ayam iso mesti kamu iso. Ya, Masya Allah, kita lanjutkan. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ini adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, tengahnya adalah ampunan, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu. Siapa yang memberi keringanan kepada pembantunya, itu ya, Allah ampuni dosanya. Misalnya pekerjanya pegawainya pas poso, wis kowe rasa sedina kowe setengah tidak boleh sama. Ya, banyak kerjaan gitu ya, separuh. Gitu ya. Wa a'taqahu minan nar, dibebaskan dia dari api neraka. Wastaksiru fihi min arba'i hisab, maka perbanyaklah 4 hal. Nanti katakan itu. Ya, apa itu? 2 hal Allah akan ridho padamu, dan 2 hal kau akan menjadi kaya raya dengan 2 hal. Adapun 2 hal yang diridhoi oleh Allah, fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna, kau bersaksi tidak ada sembahan selain Allah dan kau minta ampun kepadanya. Wa amalatani la ghina bikum anhuma fatus'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna minan nar. Dan 2 hal yang bikin kau kaya dan kau beruntung dengannya, maka kau minta surga dan memohon dari disiksa dari neraka. Maka kita ada bacaan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka wa a'udzu bika minan nar. Nah, ini rasa dibagi-bagi nanti tidak jadi keliru. Artinya itu bacaan-bacaan biasa, nanti seharian dari kita. Tidak pas waktu tarawih saja, gitu ya. Wa man asba'a fihi sha'iman, siapa yang bikin kenyang orang mukmin yang berpuasa. Nah ini, kalau tadi ini membikin kenyang. Alias jaga apa-apa. Saqahu wa min haudi syarbatan. Dia akan dikenyangkan oleh Allah dari telagaku.
dengan minuman. Layak mau hatta yadkhulal jannah, yang tidak akan dahaga selamanya sampai dia masuk surga. Itu bikin kenyang. Ini riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW raqiyal mimbar wa faqala amin, amin, amin. Rasulullah itu naik mimbar dan beliau itu bersabda amin, amin, amin 3 kali. Wakilah lahu, kemudian ada sahabat yang tanya, yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Kenapa Anda melakukan ini? Kok mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Qala li Jibril, tadi Jibril berkata padaku, arghamallahu anfa abdin au ba'uda dahola ramadana falam yughfar lah. Faqultu amin. Jibril tadi mengatakan padaku, sungguh sangat rugi seorang hamba, sungguh sangat rugi kalau dia masuk Ramadan kemudian keluar Ramadan belum diampuni. Maka aku mengatakan amin. Jadi kalau masuk Ramadan itu wajarnya diampuni. Kok enggak? Wah, rugi banget. Rugi ma'anfu itu artinya sangat rugi. Gitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya gimana? Summa qala, kemudian bersabda, rugi ma'anfu abdin adraka walidayhi au ahadahuma lam yudkhilhun jannah. Yang kedua, Jibril mengatakan, sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi. Kalau ada seorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah dalam keadaan kibar, jompo, tidak menyebabkan anaknya itu masuk surga. Maka Nabi mengatakan, amin. Yang ketiga, amin yang ketiga, sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi, sungguh sangat rugi. Dzukirta indahu falam yusolli alaik. Kalau namamu disebut dan mereka orang yang dengar namamu disebut tidak bersalawat, Nabi katakan amin. Jadi kalau kita dengar nama Nabi, kita harus salawat. Karena ini termasuk juga perintah. Dan kalau ada nama Nabi disebut kok nggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu disebut sebagai orang medit, pelit. Ya, pikir. Ya, ini. Ya. Saudara sekalian, kita bahas Ramadan ya. Kalau dulu sahabat itu nggak ada yang kemudian tidak menganggap 3 perkara dari Islam ini kalau ditinggalkan kemudian orangnya tidak jadi kafir. Nggak ada. Pertama, kalau ada orang meninggalkan syahadat, ini jelas kafir. Ya, satu itu. 2, meninggalkan salat. Karena ada hukum mengenai orang kalau meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan kalau ada orang meninggalkan sholat asar sekali saja, maka sudah dihapus amalnya. Amalnya langsung hapus. Sholat apa? Asar. Tapi mana kalau yang sholatnya ditinggalkan banyak? Ini tidak hanya sholat asar saja loh, jangan kemudian asar begitu dihapus amalnya. Yang lainnya Nabi mengatakan al-ahdu itu janji antara kami dengan mereka itu adalah tarkus salat. Kalau sudah meninggalkan salat, sudah kufur. Nah ini ya. Yang membedakan antara muslim sama kafir itu adalah meninggalkan salat. Itu aja. Yang ketiganya siam. Makanya sebenarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena memang betul-betul hanya iman saja yang bisa mengantarkan orang itu berpuasa dari sebelum subuh sampai maghrib. Nah ini, ya toh. Kalau nggak beriman pasti dia akan orang ya apa-apa.
Dia konangan sama Allah sama konangan sama wong, abot konangan karo wong. Tahun dia jaga betul, tapi kita orang keluar dia makan di mana. Asal kalau dilihat orang masih tetap berpuasa. Nah ini, gak ada iman. Nah, maka bagus banget kalau anak-anak kita sudah betul-betul puasa, benar-benar puasa dari pagi sampai wah istimewa. Ya kita tinggalkan kemanapun dia tetap akan jaga diri. Ya, ini takwanya. Ya. Dan juga masya Allah, air putih itu halal. Jadi kalau siang hari pada bulan Ramadan, ya, kenapa? Karena ini min ajli karena yang halal aja diharapkan, apalagi yang haram. Hati-hati kita makan itu. Jadi kita tidak boleh tinggal waspada dalam soal makanan. Ya. Kalau baunya udah wah ini babi, nggak boleh bilang nggak tahu. Ya kan? Allah apa tahu loh. Hati-hati. Pura-pura makan ini, oh, saya nggak ngerti kok. Allah nggak tahu. Ada lagi yang ini loh dikasih tahu. Situ tuh babi loh. Daerah situ tuh babi. Dia bilangnya, oh aku nembungi mie sing ayam kok ora nganggo babi. Wajane padha, susule padha, sing nyusui padha, wonge padha sing masak. Tangone padha, wajane padha. Kok iso muni aku nganggo ayam tok ora nganggo babi. Ya gak bisa kayak gini nih. Ya, apa yang banyaknya itu haram, sedikitnya haram. Orang mendidik hukum itu udah ada meh. Ya, kalau meh ya. Mahal, meh barang tidak ada rodok, barang ini tidak ada rodok. Rodok halal, rodok halal. Jadi dengan Asyam kita dididik betul-betul untuk supaya kemudian jadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di mana kita harus ngerti bagaimana puasa itu kedudukannya gimana, kita baca ini. Rasulullah bersabda, Asyamu junnatun minan nar. Asyam atau puasa itu, tapi memang saya agak keliru ya dalam memberikan satu penyampaian, tapi kita sering salah. Sebetulnya rukun Islam yang 5 itu kok yang bahasa Indonesia cuma puasa ya. Syahadat, bahasa Arab, sholat, bahasa Arab, zakat, bahasa Arab, haji, bahasa Arab. Harusnya pada siang. Ya, kan? Syahadat, sholat, poso. Puasa. Harusnya syahadat, sholat, siang, zakat, haji. 5 ini. Jadi akhir poso. Aslinya. Ya saya salah pengertian. Misalnya seperti sebetulnya namanya iftar. Iftar itu berbuka. Kita bilangnya takjil. Takjil itu artinya mempercepat berbuka. Artinya pada saatnya sudah tiba, baru kita percepat. Berarti mempercepatnya apa? Tambah buah kurma atau untuk buah kurma atau tambah buah kurma nanti makan. Kalau tidak ada dengan air, ya 2 ini aja. Ya. Masa nomor 7 begitu tuh. Baru jadi. Nomor 1 apa? Nomor nggak ada. Dah, yang dipilih itu lah. Kita ngikuti sunnah. Ya. Nah Rasulullah sampai mana? Asyamu junnatun minan nar. Puasa itu perisai dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal kita, sebagaimana perisai kalian menghadapi kematian dalam perang. Pakai tameng. Ya. Nah itu. Kalau yang dijadikan tameng bagi api neraka itu es sebesar langit dan bumi, hangus. Karena jahanam itu Nabi bersabda berlubang satu jarum dunia, semua yang ada ini akan hangus.
Jahanam itu kalau bocor ya. Jadi yang bisa untuk menjadi tameng itu adalah siang. Maka kita harus benar-benar gembira ini ngadepi siang ini. Karena ada orang yang kemarin itu masih puasa siang bareng kita, itu sekarang ada yang sudah mortal. Ada yang kemarin masih siang sudah jelek, ada yang masih siang dan nggak ada kesempatan lagi karena mungkin ada yang lain meninggal atau sakit. Itu dikasih kesempatan lagi untuk kemudian membuka supaya kemudian kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan agenda yang mesti kemudian kita selesaikan. Kebanyakan orang itu sudah mempersiapkan diri, ini. Begitu melebu, lost semuanya. Ya kan? Wah, aku kudu kata, orang kata. Aku terakhir kudu kebak. Bolong. Padahal hadis Nabi itu dalam semua kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri pada bulan Ramadan maksudnya saat tarawih dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampunkan dosa yang lewat. Masya Allah, semua yang ada ini mengampunkan dosa. Karena apa? Kok al-jud ini adalah kedermawanannya Allah itu sedemikian rupa. Semua pahala dari Allah itu gede-gede. Setiap perbuatan Adam, lakukan sesuatu yang diperintahkan, itu pahalanya mesti gede-gede. Gini aja, saya lihat ya, sangat terkenal sekali. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu pahalanya lebih baiknya daripada dunia dan bagaimana sholat subuhnya? Bagaimana zuhur, asar, maghrib, isya-nya? Coba. Kalau 2 rakaat sebelum subuh aja kayak gitu. Bagaimana tahajudnya? Ya. Bagaimana jihadnya, siangnya, semua pokoknya lah. Di dalam agama Islam ini semua pahalanya gede-gede semua. Karena karunia-Nya Allah yang luar biasa. Ya. Ini hujan ini. Wah, agungannya Allah luar biasa, yang luar biasa. Setiap air tetes dari langit itu, satu tetes turunnya ke bumi, dikawal satu malaikat. Yang malaikat ini dicipta oleh Allah tidak akan ngawal air hujan, tetesan air hujan di tempat sama pada hari yang lain, atau tetesan air hujan pada hari yang lain di tempat yang sama atau di tempat yang lainnya. Wow, satu malaikat. Ini bukan kesia-siaan, tapi kemaha-agungan pencipta. Ya, ini. Jadi kalau begitu, wes, wah, Islam. Sakit. Kalau orang Jakarta bilang kasihan deh. Kasihan. Islam luar biasa agungnya. Kalau kita duduk di sini enggak jelek-jeleknya ketika makanya enggak bosan-bosannya kita ini terus ibadah kepada Allah. Sampai akhirnya sebagaimana yang diberikan oleh Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhan sesungguhnya sampai kedatangan kematian. Hidup dalam Islam, mati dalam iman. Bisa mengucapkan la ilaha illallah. Wah, itu namanya husnul khotimah. Nggak bisa dicapai sama yang lainnya. Udah sampai kan? Udah. Masih terusnya? Lanjut. Jadi kita ini mesti harus betul-betul kemudian mengerti benar bahwa dan mantap benar berada di dalam Islam. Dan jangan jadi munafik. Waliyadzubillah, jangan jadi kufur. Jangan kemudian kita ini meskipun itu dipepet. Nek ora pluralisme agama, ora nasional. Dipepet.
orang Islam itu dilarang maksa orang lain masuk Islam, betul? Ning wong Islam ya aja dipepet kaya ngono. Pluralisme sekarang ini dijadikan sebagai topik untuk disebarkan di tengah kaum. Tuh. Siang itu disamakan dengan semedi. Nah, alhamdulillah. Siang. Rasulullah bersabda gini. Fasun sesuatu yang membedakan antara puasanya kita ini dengan puasa ahli kitab adalah mari bareng-bareng. Aklatus sahuri, mari. Aklatus sahuri. Atau aklatus suhuri, mari. Aklatus suhuri. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab, makan sahur. Lho kok ngono Pak Umar? Bang Umar, kok ngono? Orang ahlul kitab itu sahur jam 10. Karena apa? Poso iki oleh mangan ning ora wareg-wareg. Jadi jam 09.00 itu lemper lho. Karo dazure arem-arem. Ora ono bukane, maka kita ini ngecep kan. Mana ada buka bersama 5 agama itu? Sahur bersama 5 agama itu. Orang sing padha sama Islam. Islam ini nggak makan, nggak minum betul, nggak deketi istri dari semenjak sebelum subuh sampai maghrib. Udah, ini aturan Islam, nggak usah diperpanjang. Ada itu agama yang lainnya yang katanya nggak makan, nggak minum semedi sampai petang puluh dino, petang puluh wengi. Orang mangan, orang ngombe, nek konangan. Nek ora konangan mangan. Ya ada orang kok bisa 40 hari 40 malam enggak makan. Islam ini loh yang istimewa, elok. Waktunya sudah pas. Begitu maghrib, maka makan sahur itu yang paling bagus itu yang mepet. Berbuka yang paling bagus juga waktu segera. Gitu loh. Bukan merupakan kebaikan kalau makannya malah malam. Aku sih ojo dibuka loh. Kalau mau kayak gitu ngomong gitu sama istrinya. Ini bangunin. Hampir 10 itu. Aku nggak mau semua. Itu barokah. Ya. Supaya jangan ada kemudian orang mengatakan, nek awal siangnya kemudian orang itu jadi males-malesan, kemudian dikatakan, aku karena puasa ya. Ini ngakal-akalan orang itu. Aling-aling sama puasa. Iya kan? Nggak boleh. Ya. Sekarang kita ngasih suatu motivasi iman. Ya, Bapak. Ada perhatikan. Ada orang yang dia betul-betul intent dalam beribadah karena Allah, karena yakin janjinya Rasul, kitabnya dan sunnah Rasulnya yang bagus jalan terus dengan sungguh-sungguh. Sementara ada satu lagi yang orang percaya kuwi kabeh ning nganggo idene setan, dibimbing dia sama setan. Orang percaya aku sehingga aku taati kesetiaanku ya sama ketidakjelasan. Nah, di hadapan kita ini bukan hanya saya ngomong di hadapan saya atau saudara. Kita semua ukuran masuk surga itu sama. Dari semenjak Nabi Muhammad SAW sampai kiamat sama. Orang kok saya ini zaman misalnya oke banget tantangan zaman terus ukuran masuk surga grade-nya diturunkan. Aku sih ini apa-apa. Maka dalam beribadah kita juga harus kemudian intentnya sama dengan bagaimana dulu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah gitu. Tanda. Ini
zaman-zaman sabar ini, karena kita ini beragama sekarang ini seperti megang bara. Megang bara kata Nabi. Ya kalau bara itu mungkin dilepaskan agama ini. Tapi kita harus tetap megang. Kenceng sama agama ini. Bagi siapa yang enggak mau terhadap apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah untuk belajar untuk beragama dengan baik, malah diancam adab abadi. Ngeri ini. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung itu, yang ada di atas langit. Tapi pengetahuannya sampai kepada hati-hati kita. Ngerti. Dan di dalam Quran disebutkan, ya, Allah itu mengetahui apa? Mengetahui apa? Qurrata, maksudnya kedapan mata kianat. Ngerti? Dia nggak ngerti. Ada orang kedap-kedip nggak ngerti. Ngapa ini orang ini? Tapi Allah nggak tahu kedapan mata khianat sama enggaknya. Nah ini gawat. Ya. Ternyata semua yang disebutkan oleh keimanan itu ada pada ketaatan dari semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan disebut sebagai keimanan itu adalah menghindari dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dah. Ini saya ini wis ra iso kuat. Agak santai ya. Tapi ini umpamanya diteruskan itu bukan karena saya kepingin kok yang ngomong. Ya, gitu ya. Jangan dia itu memang agak seneng ini ngomong ini. Ya belajar ngomong ini. Jangan. Ini adalah karena memang masih hujan. Ya, jadi nanti kita juga kalau mau pulang juga gimana, ya kan? Nah, kita manfaatkan untuk berhemat yang kita bisa ambil dari hadis Rasul, dari ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul untuk keberkahan saya dan Anda, bukan Anda kok. Aku ya iya, gitu loh ya. Masa ya. Wahyu itu yang berfirman Allah yang Maha Mulia, yang membawa malaikat yang paling mulia. Kitabnya adalah Al-Quran Karim, kitab yang paling mulia. Diberikan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Di bulan yang paling mulia, Ramadan. Di tanah yang paling mulia. Maka untuk umat yang paling mulia. Nah, ya. Sakti semua. Wahyu. Ojo ninggalkan orang sama sunnah. Jangan ninggalkan sampai mati. Amin ya. Amin. Yes. Oh. Akhir siang mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Silakan kalau ada yang tanya, saya ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.